pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap sehat, tetap ceria, dan tetap di rumah aja ya. Hari ini kita akan bersekolah minggu seperti biasanya kita bertemu di gereja. Tapi hari ini kita akan bersekolah minggu di rumah saja. Meskipun sekolah minggunya di rumah, kita akan tetap sukacita dan kita akan tetap bersyukur atas semua berkat-berkat Tuhan. Yuk, kita persiapkan sekolah minggu kita. Kita bernyanyi, memuji Tuhan. Kita mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kita sama-sama bersalaman dengan keluarga di rumah ya. Kita ucapkan selamat pagi, selamat beribadah, dan selamat memuji Tuhan. Aku mau curhat teman-teman. Kenapa ya? Selalu aku yang disuruh-suruh di rumah ini. Aku kan ya capek toh ya. Aku loh selalu bantu mama. Adikku nggak pernah disuruh. Apa karena aku kakak? Jadi aku harus selalu melakukan ini dan itu. Adikku main terus nggak apa-apa. Aku mau curhat ya. Gimana ini? Sedih, marah, campur aduk jadi gaduh-gaduh di hatiku. Gitu loh teman-teman. Apa ya pesan firman Tuhan untuk aku hari ini? Aku tak ikut ibadah ya. Hai adik-adik, kita ketemu lagi dengan Kak Lis. Tadi Kak Naomi sudah mengajak kita menyanyi dan kita sekarang mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa minta Tuhan berikan kita hikmat dan juga supaya kita bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu, kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami mengerti dan dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Selama adik-adik berada di rumah, di tengah keluarga, apa yang telah terjadi? Mungkin banyak hal kita alami, ya, di tengah keluarga. Mungkin juga ada kalanya adik-adik berpikir, mengapa aku harus melakukan ini dan itu di rumah? Misalnya, menolong keluarga. Ada kalanya mungkin papa atau mama atau kakek, nenek atau siapapun di rumah kita membutuhkan bantuan kita. Lalu yang dipanggil, kita terus-menerus. Saudara kita yang lain tidak dipanggil. Nak, tolong ambilkan ini. Tolong bantu untuk menata sepatu. Tolong, ini dipindah ke situ. Kita terus yang dipanggil. Ma, kenapa kakak tidak dipanggil? Ma, kenapa aku terus? Mungkin ada kalanya adik-adik ada yang mengalami seperti itu. Kita sayang kepada keluarga, bukan begitu?
kita sayang. Terus kalau sayang, apa yang harus dilakukan? Apa yang diajarkan firman Tuhan ya? Kalau kita mengasihi, misalnya mengasihi Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Yuk, kita renungkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-21, ayat 15 sampai 22. Kita mau perhatikan ya ceritanya. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di tepi danau Tiberias dan kemudian para murid menangkap 153 ekor ikan? Waktu itu mereka sarapan bersama Tuhan dan Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Simon Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lalu untuk kedua kalinya Tuhan Yesus berkata lagi, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepada Tuhan, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian Tuhan Yesus bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Simon Petrus menjadi sedih karena Tuhan Yesus telah bertanya untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu Tuhan Yesus berkata lagi, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian setelah Yesus membicarakan kehidupan Petrus nantinya, Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Ketika itu Petrus berpaling dan melihat murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Petrus bertanya, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah Petrus tadi berkata bahwa ia mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Kemudian ketika Petrus berpaling dan melihat ada murid yang dikasihi Tuhan, yaitu Yohanes, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Oh, Tuhan Yesus ingin Petrus tidak memikirkan murid lain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, kita hanya fokus kepada Tuhan. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita membaca firman Tuhan, dan kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang yang lain, teman yang lain. Tidak perlu kita bertanya-tanya, mengapa aku harus selalu berdoa, orang lain tidak? Mengapa aku harus selalu baca firman, orang lain tidak? Tapi Tuhan mau ketika kita mengasihi Tuhan, kita lakukan kehendak Tuhan. Seperti Petrus mengasihi Tuhan dan mengikut Tuhan. Demikian juga di tengah keluarga kita. Kita tidak perlu membandingkan kita dengan orang lain. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi keluarga kita, mari kita lakukan yang terbaik, yang menolong, yang membuat orang memuji Tuhan, karena kita melakukan yang baik kepada mereka. Kita melakukan yang benar tanpa membandingkan. Mengapa kakak tidak? Mengapa adik tidak? Mengapa aku terus yang cuci piring, yang bersih-bersih rumah, yang membantu ini dan itu? Kita tidak perlu mempertanyakan itu, tetapi mari kita melakukannya karena kasih kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada mama, papa, kakek, nenek, keluarga kita semuanya. Mari kita mengasihi Tuhan dan melakukan kasih itu dalam hidup kita.
Mari kita saat ini berdoa, minta Tuhan tolong kita supaya kita diingatkan. Kalau kita mengasihi, kita melakukan semuanya itu demi kasih kita, demi Tuhan dan keluarga kita. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman Tuhan menuntun hidup kami. Terima kasih karena kami boleh mengasihi Tuhan dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Tuhanlah yang melihat kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Ayat hafalan untuk adik-adik kelas kecil, Mazmur 34 ayat 6a. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Untuk kelas sedang dan kelas besar, Mazmur 34 ayat 6. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Oh, iya, aku ngerti deh sekarang. Aku nggak marah lagi. Aku nggak iri-iri sama adekku. Aku mau berubah. Aku mau jadi anak yang baik. Anak yang suka menolong, ya, melakukan yang baik, mengasihi Tuhan dan keluargaku. Terima kasih Tuhan. Dadah teman-teman. Dadah. Gimana ibadah hari Minggu ini? Senang ya? Ada satu lagu nih yang biasanya kita nyanyikan loh kalau di sekolah minggu, yaitu kita mau turut serta berjalan bersama Yesus setiap hari, karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu sangat hebat. Yuk kita nyanyi sama-sama, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, sekian dulu ibadah minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan adik-adik tetap sehat, tetap terberkati oleh Tuhan Yesus, dan tetap penuh sukacita. Bye, sampai ketemu minggu depan.